Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Taufik Alamsyah, NPM 18310140. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pneumonia. Apa sih pneumonia itu? Pneumonia adalah dari definisinya, bronkopneumonia adalah salah satu jenis pneumonia, yaitu bronkopneumonia yaitu infeksi yang mengakibatkan terjadinya peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh jamur, virus, dan bakteri. Terus penyebab dan faktor risiko dari bronkopneumonia yaitu sendiri dapat disebabkan oleh bakteri. Bakterinya yaitu Pneumococcus, Streptococcus. Terus virus pneumonia ada hipostatik, sindrom Lever, jamur, dan benda asing. Salah satu hal yang menjadi faktor risiko adalah daya tahan tubuh anak yang belum kuat. Selanjutnya itu gejala bronkopneumonia. Gejala utama bronkopneumonia adalah menggigil mendadak, demam yang tinggi dengan cepat dan berkeringat banyak, batuk, sesak nafas, pernafasan cepat dan dangkal, disertai pernapasan cuping hidung, retraksi dinding toraks, suara nafas vesikular meningkat sampai bronkial dan bising, tambahan rongki basah halus. Terus ada terasa sakit, rewel atau sulit tidur, kehilangan nafsu makan, gelisah dan muntah, wajah pucat, warna bibir dan kuku menjadi kebiruan dan mengi. Selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang bronkopneumonia. Pemeriksaan penunjang itu ada pulse oximetry, yaitu untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah. Yang kedua ada ronsen dada untuk memastikan kondisi paru-paru dan luas area paru yang mengalami infeksi dan peradangan. Yang ketiga ada CT scan untuk melihat kondisi paru-paru secara detail. Yang selanjutnya ada tes darah untuk memastikan adanya infeksi dan menentukan penyebab infeksi. Selanjutnya ada tes dahak, ada sputum, ada kultur cairan pleura, ada bronkoskopi, terus ada tes urin juga. Selanjutnya bronkopneumonia, yaitu usaha pencegahannya. Pencegahan bronkopneumonia itu usahakan untuk selalu menjaga kebersihan tangan anak untuk mengurangi penularan penyakit. Jauhkan anak-anak dari paparan asap rokok, jauhkan bayi atau anak-anak dari penderita bronkopneumonia. Lengkapilah imunisasi anak agar terlindung dari bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi bronkopneumonia. Terus selanjutnya ada komplikasinya. Komplikasinya yaitu infeksi darah. Kondisi ini terjadi akibat adanya bakteri yang masuk ke dalam aliran darah, abses paru. Yang kedua ada abses paru. Abses paru dapat terjadi ketika nanah terbentuk di dalam rongga paru-paru. Ada efusi pleura. Kondisi ini di mana cairan memenuhi ruangan di sekitar paru-paru dan rongga dada. Gagal nafas, kondisi akibat kerusakan berat pada paru-paru sehingga tubuh tidak dapat mencakupi kebutuhan oksigen karena ketergantungan pernapasan. Selanjutnya itu penata laksanaan bronkopneumonia. Penata laksanaan anak dengan sesak napas memerlukan cairan dan oksigen 1-2 menit. Cairan sesuai dengan berat badan, kenaikan suhu dan status dehidrasi, koreksi gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit. Sebaliknya, pengobatan diberikan berdasarkan etiologi dan uji resistensi, akan tetapi hal ini tidak dapat selalu dilakukan dan memakan waktu yang cukup lama. Maka dalam praktek diberikan pengobatan polifarmasi seperti penisilin ditambah dengan klorofenikol atau diberi antibiotik yang mempunyai spektrum luas seperti ampicillin. Selanjutnya yaitu bronkopneumonia pada anak. Apa sih bronkopneumonia pada anak itu? Yaitu salah satu jenis pneumonia, yaitu salah satu penyakit yang menyerang saluran napas. Bronkopneumonia adalah penyakit yang menjadi penyebab kematian terbesar untuk penyakit saluran napas bawah yang menyerang balita dan anak-anak. Bronkopneumonia disebut juga pneumobaris, yaitu suatu peradangan pada paru yang terlokalisir, biasanya mengenai bronkiolus dan juga mengenai alveolus di sekitarnya. Kondisi ini disebabkan oleh bermacam-macam etiologi seperti bakteri, virus, jamur, dan benda asing. Selanjutnya itu penyebab bronkopneumonia pada anak. Ada beberapa faktor, diantaranya itu faktor infeksi dan faktor non-infeksi. Kalau faktor infeksi itu pada anak-anak ada beberapa penyebab bronkopneumonia.
Pertama adalah virus, yaitu virus para influenza virus, adenovirus, dan RSV. Penyebab kedua ini dari organisme atipikal, yaitu Mycoplasma pneumonia. Sedangkan penyebab ketiga adalah dari bakteri, yaitu bakteri Pneumococcus dan bakteri Mycobacterium tuberculosa. Dan terus ada dari faktor non infeksi. Selain karena faktor infeksi, bronkopneumonia pada anak juga dapat terjadi akibat non infeksi. Beberapa di antaranya adalah bronkopneumonia hidrokarbon yang terjadi oleh karena aspirasi selama penelan muntah atau sonde lambung. Selanjutnya itu gejala bronkopneumonia pada anak. Gejalanya yaitu ada gejala pertama yang muncul bervariasi. Terus berikut beberapa gejala pneumonia pada anak: batuk berdahak, demam, sesak nafas atau nafas menjadi cepat, menggigil, dada terasa sakit. Cara mengatasi bronkopneumonia pada anak itu pengobatan pneumonia disesuaikan dengan jenis, tingkat keparahan pada usia, penyakit usia, serta kondisi pasien secara keseluruhan. Selama minum obat, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan penyakit bronkopneumonia adalah hindari melakukan aktivitas berat. Untuk sementara waktu, minum banyak cairan untuk membantu mengencerkan cairan. Terus pakai masker apabila berpergian, hindari rokok, terus perhatikan asupan makanan. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.